Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin dosen menyesuaikan. Izin saya memperkenalkan diri Taruna Utama Poltekip Angkatan 56. Nama Muhammad Bayhaki Aziz, STB 4612, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin selamat malam Bapak sebelumnya. Ya, selamat malam. Ya, bisa dengar suara saya kan dengan jelas? Oh ya, bisa. Mohon Iya. maaf ya sebelumnya kita sambil naik piket, jadi sambil beraktivitas nggak apa-apa ya? Oh, boleh Mas. Izin saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan kode etik pegawai pemasyarakatan. Apakah Bapak bersedia? Oh, baik, bersedia, Pak. Oke. Bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Perkenalkan, nama saya Miraka Nugraha Karim. Untuk pangkat golongan pengatur muda 2A, saya sebagai petugas pengamanan di Lapas Kelas 2 Tarakan, jabatan Satgas P2U. Oke, baik, terima kasih. Eh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, mohon untuk dijawab dengan menurut pengetahuan Bapak. Apakah Bapak mengetahui kode etik pegawai pemasyarakatan? Setahu saya, untuk kode etik pegawai pemasyarakatan itu pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, terus kode etik ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kurang Oke, lebihnya seperti itu. baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Izinkan saya untuk bertanya kembali, menurut Bapak, apa saja etika dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai pemasyarakatan di UPT pemasyarakatan? Berdasarkan peraturan yang saya ingat sebagai pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, berpedoman pada etika seperti berorganisasi, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan, dan kehidupan bermasyarakat. Oke, Baik, sangat baik jawabannya Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan etika pegawai pemasyarakatan tersebut? eh, saya ambil beberapa poin dalam melayani masyarakat. Saya selalu berusaha memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat, serta bersikap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan mereka. Lalu dalam pembinaan warga binaan, saya mengedepankan pendekatan yang humanis dan edukatif. Nah, memberikan motivasi untuk perubahan perilaku yang positif serta mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan terakhir, dalam kehidupan masyarakat, saya menjadi contoh yang baik dengan mematuhi hukum, terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Kurang lebih seperti itu. Hmm, jawaban yang sangat baik ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah melanggar kode etik nih Pak? Kira-kira? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Jangan Alhamdulillah. sampai. Jangan sampai Pak ya. Oke. Iya, Pak. Terus saya mau nanya nih Pak, pendapat Bapak tentang pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik itu gimana Pak? Kalau pegawai pemasyarakatan yang telah melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk solusi yang harus dilakukan, pihak UPT terkait harus menyebarkan postingan-postingan yang positif terkait dengan kegiatan yang ada di UPT tersebut. Hal ini guna membangun kembali kepercayaan masyarakat serta stigma negatif tentang pemasyarakatan. Selanjutnya, setiap UPT pemasyarakatan bisa memberikan pelatihan kepada petugas terkait dengan penanaman nilai kode etik pegawai pemasyarakatan agar kedepannya nanti petugas pemasyarakatan dapat menaati kode Hmm. etik yang kode etik yang bisa dibilang berlaku dan bisa menghindari pelanggaran. Oke. Terakhir nih Pak, apa Hmm. pendapat Bapak terkait petugas pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya secara profesional? Untuk petugas pemasyarakatan yang profesional adalah individu yang memiliki dedikasi tinggi ya, profesional dalam dalam tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Nah, seorang petugas pemasyarakatan profesional harus memiliki integritas tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, wawasan luas tentang hukum dan peradilan pidana, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang intinya masyarakat yang profesional adalah kunci menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan manusiawi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Eh, saya pribadi sangat terkesan dengan pengetahuan Bapak mengenai etika profesi petugas pemasyarakatan. Semoga kedepannya petugas pemasyarakatan dapat lebih memahami dan menjalankan kode etik yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi saya banyak terima kasih kepada Bapak. Ya, Mohon terima kasih mengganggu Pak. waktunya. Semoga Oh, ya, semakin jaya terus pemasyarakatan kita. Semangat kerjanya Pak ya. ya Oke, terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Izin saya menyampaikan, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Bayoki Aziz, STB 4612, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Bu, izin melanjutkan terkait dengan kode etik pemasyarakatan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi dalam petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan itu memiliki tanggung jawab. Yang pertama, mengelola lapas atau rutan, dan dua, membina warga binaan. Kode etik pegawai pemasyarakatan menjadi sangat penting sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kode etik petugas pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH garing 16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Dalam pasal 1 disebutkan, kode etik pegawai pemasyarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kemudian prinsip dasar petugas pemasyarakatan menjalankan tugas. Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kelima, memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Kemudian ada keikhlasan dalam berkarya, serta berintegritas dalam setiap aktivitas. Penerapan kode etik petugas pemasyarakatan itu dilakukan A. Berorganisasi, B. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat, C. Melakukan pelayanan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, kemudian melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan, kemudian melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya, dan yang terakhir adalah kehidupan bermasyarakat. Membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan adalah lembaga non-struktural yang bertugas menegakkan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Majelis ini terdiri dari satu, majelis pusat dan majelis wilayah. Pelaksanaan sidang kode etik. Pelaksanaan sidang kode etik itu yang pertama ialah pemeriksaan sidang kode etik, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai yang diduga melanggar kode etik berdasarkan pengaduan, laporan, atau adanya temuan. Yang kedua, pelaksanaan sidang kode etik. Dalam pelaksanaannya, majelis kode etik memutuskan setelah memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik dan memberikan kesempatan untuk membela diri. Yang terakhir adalah pemberian sanksi. Pegawai yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.